Halo, selamat sore semua. Saat ini kita akan belajar struktur aljabar. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milani Diawang, NIM 18504-173. Dan kita akan membahas tentang grup dan subgrup. Kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, definisi grup. Misalkan, G himpunan tak kosong, dan operasi biner didefinisikan pada G. Himpunan G dengan operasi biner ditulis G dengan operasi biner. Disebut sebagai grup jika memenuhi keempat sifat berikut. Yang pertama, himpunan G bersifat tertutup terhadap operasi biner. Untuk setiap A, B elemen G berlaku A biner B elemen G. Yang kedua, operasi biner bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A biner B biner C sama dengan A biner B biner C. Yang ketiga, himpunan G mempunyai unsur identitas. Terdapat A elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A biner E sama dengan E biner A sama dengan A. Yang keempat, setiap unsur di himpunan G mempunyai invers. Untuk setiap A elemen G terdapat A invers elemen G, sehingga A biner A invers sama dengan A invers biner A sama dengan A. Selanjutnya, contoh, periksa apakah himpunan bilangan bulat atau set dengan operasi penjumlahan biasa merupakan grup. Pembahasan. Yang pertama, kita akan memeriksa apakah set bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, yaitu ambil sebarang A, B elemen set. Jumlah dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat, sehingga kita dapat A tambah B elemen set. Jadi set bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kedua, kita akan memeriksa apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif, yaitu ambil sebarang A, B, C elemen set. Perhatikan bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Ketiga, kita akan memeriksa apakah set dengan operasi penjumlahan mempunyai unsur identitas. Terdapat 0 elemen set, sehingga untuk setiap A elemen set berlaku A tambah 0 sama dengan A dan 0 tambah A sama dengan A. Jadi, 0 merupakan unsur identitas pada set dengan operasi penjumlahan. Yang keempat, kita akan memeriksa apakah setiap A elemen set mempunyai invers. Untuk setiap A elemen set terdapat min A elemen set, sehingga A tambah min A sama dengan 0 dan min A tambah A sama dengan 0. Jadi setiap unsur di set mempunyai invers. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa set dengan operasi penjumlahan merupakan grup, karena memenuhi keempat sifat tersebut yang terdapat pada definisi. Selanjutnya, pembuktian teorema. Teorema 1 atau ketunggalan elemen identitas. Elemen identitas pada suatu grup adalah tunggal. Jadi kita harus membuktikan apakah elemen identitas pada suatu grup adalah tunggal atau lebih. Dan buktinya, kita ambil sebarang G grup dan kita misalkan ada dua elemen identitas, yaitu E dan E aksen. Dan dipandang E sebagai elemen identitas, maka berlaku E aksen sama dengan E aksen E sama dengan E. Di lain pihak, pandang juga E aksen sebagai elemen identitas, maka berlaku juga E aksen E sama dengan E aksen sama dengan E aksen. Dari dua pernyataan tersebut diperoleh E sama dengan E aksen sama dengan E aksen, E sama dengan E aksen. Berakibat E aksen sama dengan E. Jadi terbukti bahwa elemen identitas grup adalah tunggal, atau dia hanya memiliki satu saja.
Selanjutnya, subgrup. Suatu himpunan bagian H dari suatu grup G dikatakan suatu subgrup atau grup bagian dari grup G jika H merupakan grup dengan operasinya sama dengan di G. Dengan demikian, untuk mengecek suatu himpunan bagian H dari grup G adalah subgrup, harus dicek yang pertama, H merupakan bagian dari G dan H tidak himpunan kosong. Tetapi jika H merupakan himpunan kosong, itu belum tentu dikatakan subgrup. Yang kedua, H merupakan suatu grup yang operasinya sama dengan G. Tetapi jika operasinya tidak sama dengan G, maka itu pun belum tentu dikatakan subgrup. Contoh, misalkan H adalah subgrup dari G. Buktikan bahwa elemen identitas pada G dan H itu sama. Pembahasan. Kita andaikan G dan H memiliki elemen identitas yang berbeda. Misalkan E adalah elemen identitas pada G, dan E aksen elemen identitas pada H, dengan E tidak sama dengan E aksen. Karena E aksen elemen H dan subset G, dan E elemen identitas pada G, maka E aksen E sama dengan E aksen. Di lain pihak, E aksen adalah elemen identitas pada H, sehingga E aksen sama dengan E aksen. Dan dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita peroleh E aksen E sama dengan E aksen E aksen. Dan berdasarkan hukum kanselasi, diperoleh E sama dengan E aksen atau kontradiksi. Dengan demikian, elemen identitas pada G dan H sama. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.